Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang makrifat atau kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan anggota Okfiona Putri, Ulfi Triana Tasyadani, dan saya sendiri Zulaima Fauzia Muklis. Kajian teknologi makrifat. Makrifat sendiri berasal dari kata a'rafa, yu'rifu, irfan yang Selanjutnya yaitu alat untuk mencapai mahabbah. Mahabbah adalah bentuk usaha bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tingkatan rohaniah tertinggi. Mahabbah erat kaitannya dengan ma'rifat, baik dalam kedudukan maupun pengertiannya. Ma'rifat adalah tingkat pengetahuan kepada Allah dengan melalui mata hati atau qalbu. Tokoh Al-Ghazali mengatakan bahwa mahabbah merupakan manifestasi dari ma'rifat kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwasanya ma'rifat pada hakikatnya sama dengan mahabbah. Mahabbah terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama yaitu mahabbahnya orang biasa, yang senantiasa selalu mengingat Allah, baik dalam dirinya, berupa zikir, selalu menyebut nama Allah, dan selalu mendapatkan kesenangan hati dalam berdialog dengan Allah. Kemudian yang kedua yaitu mahabbahnya orang sidik, yaitu cinta orang yang telah mengenal Allah, mengenal kebesarannya, kekuasaannya, pada ilmunya, dan lain-lainnya, yang mana tetap berpegang teguh terhadap Allah, hingga ia dapat mengetahui rahasia yang ada pada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu mahabbahnya orang yang arif, adalah suatu cinta orang yang tahu betul tentang Tuhan, baik seluk-beluknya sekalipun. Alat paling utama dalam mencapai hubungan kedekatan dengan Allah, yakni dengan cara menjauhkan diri dari hawa nafsu dan untuk mengejar atau memimpikan hal-hal duniawi. Jadi, alat yang paling utama dalam mencapai mahabbah yaitu diri sendiri, yang mana saat kita dapat meneliti dan mengenali diri sendiri terlebih dahulu merupakan satu kunci rahasia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qalbu merupakan alat terpenting untuk menghayati segala rahasia yang ada di alam gaib sebagai puncak penghayatan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya, makrifat sendiri erat kaitannya dengan konsep tahali, dan tajali. Tahali yaitu mengosongkan dan membersihkan diri dari sifat-sifat keduniawian yang tercela. Kemudian, tahali sendiri yaitu mengisi kembali dan menghiasi jiwa dengan jalan membiasakan diri dengan sifat, sikap, dan berbagai perbuatan yang baik-baik saja. Kemudian untuk konsep tajali yaitu lenyapnya sifat-sifat kemanusiaan yang digantikan dengan sifat-sifat ketuhanan atau kita selalu berada pada jalan Tuhan. Tugas manusia hanyalah mempersiapkan hati dengan membersihkan diri dari segala dosa dan penyakit-penyakit jiwa lainnya atau akhlak yang tercela. Dan hingga pada tahap akhir kita tetap berserah diri dan bergantung kepada kemurahan hati Allah SWT. Tokoh-tokoh yang mengembangkan makrifat. Makrifat menurut Jalal ad-Din ar-Rumi. Manusia dalam upaya menempuh jalan rohani harus memaksimalkan seluruh kemampuannya. Namun, hal ini bukan berarti terlalu yakin dengan kemampuan diri sendiri. Karena pada akhirnya segala kedirian harus dimusnahkan. Itulah sebabnya Rumi menganjurkan untuk mengerahkan seluruh kekuatan sekaligus mengingatkan bahwa segala usaha dan kekuatan yang dimiliki sepenuhnya berasal dari rahmat dan inayat atau bantuan dari Tuhan. Manusia harus memiliki himmah atau semangat untuk mencapai derajat yang tinggi, tapi juga harus ingat bahwa bagaimanapun itu berasal dari Tuhan. Rumi mengatakan dalam kitabnya Fihi ma fihi, seorang datang ke laut dan tidak menemukan apapun kecuali air, hiu, dan ikan-ikan. Di mana mutiara yang mereka bicarakan? Barangkali sudah tidak ada lagi mutiara. Bagaimana mungkin mutiara didapatkan hanya dengan melihat-lihat lautan? Bahkan jika ia menimba air lautan demi seember beribu-ribu kali, ia tak akan menemukan mutiara itu. Diperlukan penyelam untuk menemukan mutiara, dan bahkan tidak semua penyelam mendapatkan mutiara tersebut. Hanya penyelam yang beruntung dan cekatan saja. Ilmu pengetahuan dan seni bagaikan mengukur samudra dengan ember. Untuk menemukan mutiara membutuhkan pendekatan yang berbeda.
Ma'rifat menurut Zu al-Nun al-Misri. Dari pemahaman Ma'rifat Zu al-Nun al-Misri, ciri-ciri orang arif yaitu cahaya ma'rifat yang berupa ketakwaan tersebut justru tidak memudarkan cahaya kewaraannya, tidak meyakini hakikat kebenaran suatu ilmu yang bertentangan dengan hukum zakirnya. Banyaknya karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak justru menyebabkan ia lupa diri dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa seorang arif yang sempurna selalu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terikat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersamanya dalam kondisi apapun. Ma'rifat menurut Ibnu Tamyiyah. Ibnu Tamyiyah memiliki cara pandang berbeda dengan tokoh-tokoh sufi klasik. Ibnu Tamyiyah dikenal sebagai tokoh pembaru pemikiran Islam. Tasawuf menurut pandangannya adalah hasil dari ijtihad yang tulus untuk menunjukkan totalitas ketaatan dan semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Menurutnya, dalam ajaran tasawuf tidak menutup kemungkinan adanya unsur bid'ah atau sesuatu yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Tamyiyah tidak menolak tasawuf namun juga tidak memandangnya sebagai satu-satunya cara ataupun cara yang terbaik guna menjalankan agama secara sungguh-sungguh. Berikut adalah 3 pandangan keagamaan Ibnu Tamyiyah atas dasar dari prinsip di atas. Yang pertama, dalam masalah agama dan keagamaan tidak ada otoritas apapun yang sah yang dijadikan acuan normatif selain Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, dalam masalah agama dan keagamaan tidak ada paradigma apapun yang dipandang valid selain contoh dan teladan dari praktek-praktek keagamaan generasi salaf serta mereka yang konsisten dengan metode keagamaan salaf. Yang ketiga, dalam memahami dan mengamalkan agama harus dipandang sebagai sesuatu sistem ilahi yang harus didekati secara integral dan utuh, tidak boleh sepotong-sepotong. Dalam menjelaskan makrifat, Ibnu Tamyiyah membagikan menjadi 3 tingkatan, antara lain yang pertama, tingkatan ilmu al-yakin, yaitu diperoleh melalui berita atau penalaran dan diumpamakan seperti orang yang mendengar tentang manisnya madu berdasarkan informasi orang lain. Yang kedua, tingkatan ain al-yakin, yang diperoleh melalui penyaksian dan diumpamakan akan seperti orang yang mengetahui manisnya madu berdasarkan hasil dari penglihatan serta analisisnya. Yang ketiga yaitu tingkatan hak al-yakin, yang diperoleh dengan mengambil pelajaran langsung dan diumpamakan seperti orang yang mengetahui manisnya madu secara langsung. Tingkatan terakhir merupakan yang paling tinggi nilainya dan diperoleh al-ma'rifah yang ditengarai sebagai perasaan cita rasa batin.